Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Anjar Muna 89. Malam ini malam minggu Kak Dwi Herwe. Ya, betul sekali. Nah, selaku kameramen saya, sang YouTuber Telogosari guys. Nama channelnya Dwi Herwe ya. Ya, Dwi Heru. Oke, malam minggu ini kita bahas apa ya Kak Dwi? Karena tidak ada yang nemenin guys. Kita buat konten aja yang bermanfaat, oke? Oke. Nah, ini kan malam minggu. Saatnya kita ya banyak mungkin yang begadang ya. Ya, mungkin karena begadang itu asik kita gimana nggak tahu ya. Nah, itu kan kita tahu kalau malam itu kan beda sama siang ya, Kak Anjar ya. Oke, pasti itu. Nah, itu kalau malam-malam itu kan kabarnya banyak yang tidak terlihat itu pada lewat itu. Oh, berarti malam minggu ini kita bahas tentang goib ya, Dwi Herwe, tentang ya spiritual boleh. goib. Oke. Kita akan bahas guys, menurut sepengetahuan ya, masing-masing guys. Nah, itu kan kabarnya banyak yang tidak terlihat itu pada lewat atau berada di tempat itu, kurang paham itu ya. Ya, oke, Mas Dwi Herwe. Itu kan ada, selain manusia kan ada, kita tahu ada bangsa jin. Ya, betul. Ya, jin sendiri kan itu seperti manusia ya. Ya, betul. Oh, berarti berpindah tempat juga. Ya, betul. Oh. Ya, karena berpindah tempat berarti bernegara juga. Ya. Nah, itu ada unek-unek ini, ada pertanyaan. Nah, itu karena jin itu berpindah tempat. Ya, itu kan berarti tempat wilayahnya beda-beda. Ya. Itu berarti sama seperti manusia biasa. Makanya ada Indonesia, ada bule, itu Chinese gitu ya. Oh, berarti di alam yang tidak terlihat itu juga begitu atau gimana itu? Atau sama semua seperti di Indonesia atau gimana? Ya, oke, Mas Dwi Herwe selaku kameramen saya setelah memberikan pertanyaan di channel saya Anjar Muna 89. Terima kasih Kak Dwi. Ya, itu pertanyaan yang sangat panjang ya. Ya, itu kurang lebihnya akan saya jawab Kak Dwi. Ya, jadi itu Kak Dwi, manusia dan bangsa jin itu saling berdampingan ya Kak Dwi. Ya. Karena kita pun juga hidup di dunia ini seperti kayak gini guys, beraktivitas semua itu, ada yang naik motor, naik mobil, pada kerja. Begitupun sama dengan bangsa jin Kak Dwi. Ya. Bangsa jin tuh hampir sama kehidupan manusia guys. Hampir sama. Di sana juga ada kerajaan, juga ada perkampungan, perumahan, juga ada ya manusia beraktivitas. Di sana juga ada bangsa jin yang beraktivitas, juga seperti manusia saya kira itu kan dia. Cuman alamnya berbeda guys, tapi tetap berdampingan guys. Ya, itu jawaban dari saya kan. Itu berarti di setiap tempat beda-beda ya itu ya? Ya, maksudnya dalam arti apa ini? Maksudnya itu wujudnya itu. Oh, oke. Saya maksud itu. Terima kasih Kak Dwi, akan saya jawab. Saya kan sebagai orang awam kita tidak bisa melihat. Ya, betul. Oke, saya akan jawab. Hanya seperti kabar-kabarnya itu. Ya, terima kasih Kak Dwi Herwe. Ya, di sini akan saya jawab. Kenapa bangsa jin itu setiap negara mungkin ya itu berbeda-beda ya, wujudnya ya, maksudnya gitu ya Kak Dwi. Ya, terima kasih. Jenisnya beda-beda itu. Ya. Itu di Amerika mungkin nggak ada pocong. Ya, Pocong betul. masuk jin apa enggak ya? Ya, bangsa jin Kak Dwi. Oh. Ya, itu semisal. Ya. Ya, mungkin ada banyak lagi. Ya, oke, terima kasih Kak Dwi. Jadi kita akan bahas guys di channelnya Anjar Muna 89 ya Kak Dwi. Itu sejarahnya itu menurut pribadi saya ya guys, dan pengetahuan saya. Ya. Oke. Silakan di-share. Ya. Jadi itu menurut saya itu sejarahnya itu zamannya Nabi Adam
dan Hawa di surga, dan di sana ada iblis atau setan ya. Ya. Di sana tuh ya ini di luar dari situ ya, maksudnya ini saya jabarkan guys. Ya, boleh. Ya, saya jabarkan. Jadi itu masalah buah kuldi guys. Ya. Itu Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan karena saking sayangnya itu Nabi Adam kepada Hawa istrinya, diambillah itu sebuah buah kuldi, karena itu makanan atau buah yang dilarang guys. Nah terus dia ditaruh di bumi ya Kak Dwi, Ya. ya, sampai sekarang guys. Nah itu di sana itu iblis atau setan juga mau mengajak anak keturunannya Adam guys, semua itu anak keturunan mau diajak ke neraka. Nah itu caranya gimana? Nah iblis itu juga pintar guys, tidak butuh-butuh amat ya Kak Dwi. Ya. Karena ibaratnya presiden atau rajanya itu iblis guys, di bawahnya itu panglima ibaratnya itu setan, dan jin-jin itu adalah kemungkinan besar rakyat-rakyatnya, istilahnya kayak gitu guys. Nah di situ iblis tuh sudah bernegosiasi, sudah berdialog sama setan guys. Dialog ini kalau di suatu negara saya taruh kamu menjadi berubah wujud vampir, seumpama kayak gitu ya. Ya, vampirnya Cina dan Barat beda. Ya, terus ada di Indonesia itu ada pocong, genderuwo, tuyul, lain sebagainya. Kan banyak sekali ya Kak Dwi. Emang berbeda-beda. Karena tujuannya apa? Supaya manusia itu takut guys. Coba bayangkan kalau di seluruh dunia itu jinnya itu berbentuk pocong semua lah. Ya. Pasti rata-rata itu manusia tidak takut guys. Ya. Alah, bawang bentuknya kayak gitu semua kan gitu Kak Dwi. Ya, mungkin di Barat nggak menakutkan karena orang mati di Barat itu tidak dipocong. Ya. Itu dimasukkan peti, dikasihin jas. Ya. Malah yang menakutkan yang pakai jas itu. Ya, itu kan gini Kak Dwi. Karena berbeda-beda, itu tujuannya itu supaya manusia itu takut Kak Dwi. Dan Oh, ada seperti cerita-cerita, oh di suatu negara sana ada wujud jin yang berbentuk pocong, oh yang di negara lain ada berwujud vampir dan lain sebagainya. Itu mempunyai tujuannya Kak Dwi. Oh, ada tujuannya. Ya, supaya apa? Supaya membuat manusia ini goyah guys. Oh. Nah itu kelebihan dari bangsa goib ya, jin, setan dan sebagainya, itu dikasih kelebihan sama yang kuasa itu berubah wujud guys. Ya. Jadi terserah mereka mau berubah menjadi vampir, pocong dan sebagainya. Nah itu tapi nggak boleh vampir itu di Indonesia guys. Karena Kenapa? apa? Nah karena akan terbongkar rahasianya iblis dan setan guys. Wah, lah ini. Kan tidak ada sejarahnya itu di Indonesia ada vampir, tidak ada sejarahnya Kak Dwi. Ya kalau ada sih duplikatnya ya, mungkin Dracula. Itu tidak mungkin akan terjadi guys, karena itu tipu daya setan guys. Oh, Itu rahasia, itu. rahasianya iblis guys dan Wah. setan itu Wah. berdialog. Itu ibaratnya ini adalah ilmu sesepuh ya, ilmu tua ini Kak Dwi. Ya. Bentar kok baunya harum, mungkin ada yang pakai minyak wangi. Ya, alhamdulillah ada yang datang mungkin ya. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Kak Dwi. Ya itu kan jin kan tidak terlihat ya, Ya, untuk betul. manusia umum. Ya. Ya setan juga ya. Ya. Ya dan iblis atau dan bangsanya ya. Ya. Nah itu kira-kira bisa dilihat apa tuh tidak itu? Ya, oke. Kan menurut kabar sebagian orang bisa melihat Ya. dan sebagian lagi tidak bisa. Nah itu bagaimana itu? Ya, terima kasih Kak Dwi RW telah mengasih pertanyaan di channel saya Jarmuna 89. Jadi gini Kak Dwi, bangsa jin, setan, iblis
itu berbeda-beda ya Kak Dwi. Ya. Tingkat ilmunya beda. Untuk setara manusia, untuk melihat ke sana itu hanya bisa melihat bangsa jin aja Kak Dwi. Itu yang belajar atau gimana? Ya yang belajar, yang dikasih kelebihan sama yang maha kuasa. Oh, hanya sebatas indigo, lain sebagainya. sebatas jin ya. Hanya sebatas jin. Kalau Tapi seumpama, bisa maksimal ke setan atau? ya kalau setan itu tingkatannya pasti beda lagi Kak Dwi. Tapi bisa ke sana ya, ke arah sana. Tidak, saya pastikan untuk Saat ini manusia tidak bisa. saat inilah sampai Modern. besok-besok mungkin saya pastikan tidak akan bisa melihat setan, guys. Apalagi iblis. Kalau jin saya pastikan kemungkinan besar ada yang bisa. Karena lebih kasar gitu. Ya, karena energinya itu masih Lebih setara rendah. dengan manusia, guys. Oh. Itu masih rendah ya jin ya. Karena apa? Kalau seseorang itu mengalami kesurupan, Ya. itu pasti pertukaran roh dengan jin. Oh. Nah, itu bisa terjadi, guys. Bangsa jin bisa dilihat dengan ilmu spiritual. Itu ya. jin. Tapi kalau setan Beda. itu tidak bisa dilihat, guys. Kenapa? Karena teman-teman sholat, ibarat saya sholat ya, Itu ibadah sholat. bisa dimasukin setan. Bisa dimasukin setan ke dalam aliran darah kita, guys, melalui partikel yang sangat kecil sekali. Itu aja tidak akan kesurupan, guys. Itu masih sadar gitu ya. Ya, itu masih sangat halus sekali tuh. Apalagi iblis. Itu tidak mungkin dia bisa dilihat, guys. Karena apa? Setan itu sama iblis, itu sama malaikat, itu bisa lihat semua kan. Tapi jin belum tentu bisa melihat malaikat ya. Ya. Jadi malaikat bisa lihat setan, bisa lihat iblis. Dan sebaliknya, iblis, setan bisa melihat malaikat. Tapi jin belum tentu bisa melihat malaikat. Nah, itu Kak Dwi menurut pandangan saya ya ini ya. Oke. Oke. Oke, karena waktu juga ini Mas Anjar, Kak Anjar ini sebagai narasumber siap satu pertanyaan lagi atau Ya siap, kita... silakan. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak Dwi. Oke. Karena ini habis pulang kerja, mungkin Pada waktu capek ya. Ya, mungkin Oke. waktu yang agak kita potong, guys. Nah, itu ada pertanyaannya seperti ini. Itu semisal ada orang meninggal. Ya. Nah, itu kemudian ruhnya bisa tinggal di dunia atau gimana itu, atau langsung hilang atau gimana? Ya, oke. Oke, terima kasih. Karena Kak Dwi. ada cerita itu setelah 7 hari itu arwahnya kembali, ada cerita-cerita seperti itu. Ya, oke, terima Pulang ke kasih. rumah itu. Terima kasih Mas Dwi Heru atas pertanyaannya. Akan jawab pertanyaan yang ketiga ini ya kayaknya ya. Ini yang terakhir. Terakhir ya. Ya, oke. Itu gini ya Kak Dwi. Seseorang atau manusia yang sudah meninggal itu menurut pandangan saya ya, Ya. dan ilmu spiritual saya, guys. Ya. Bukannya sombong, guys, ampun, guys. Nah, itu yang sudah meninggal itu tidak akan bisa di dunia lagi, guys. Oh, sudah beda alam. Ya, saya pastikan. Itu menurut saya ya. Saya pastikan menurut saya, tapi menurut pandangan teman-teman dan para suhu silahkan berbeda, tidak apa-apa. Ya. Ya, itu menurut pandangan saya itu tidak akan bisa di dunia, guys. Karena apa? Seseorang yang sudah meninggal pasti dikubur. Dikubur itu ada siksa kubur, guys. Ya. Dan di sana tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa ke dunia, tidak akan bisa, guys. Oh, gitu. Karena apa? Seseorang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat pasti akan dikasihkan ke alam penantian, guys, yang bisa menjawab pertanyaan para malaikat ya. Tapi kalau seumpama tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ya Mas Dwi, kayaknya ya, malaikat kubur ya, itu pasti dapat siksaan kubur, guys. Tidak akan bisa ke dunia dengan seenaknya. Ibaratnya mau dihukum, mau dipukul, biar dia bisa ke dunia. Nah, malaikatnya mukul apa? Kan tidak bisa, orangnya hilang. Nah, jadi saya pastikan itu tidak bisa, guys. Seseorang yang sudah meninggal ya di alam kubur. Nah, yang di dunia itu apa? Itu adalah jin, Kak Dwi.
Ya itulah pinter-pinternya para iblis setan guys yang Berarti mempermainkan dunia ini. Jin menyerupai ya. Karena jin kan dia mempunyai kelebihan ya Kak Dwi, bisa merubah wujud semua guys. Dia Ya. dikasih kemampuan guys. Itu berarti ya itu ya tipu muslihat itu ya berarti. Ya betul, sihir ya kayaknya itu. Ya sudah begitu saja ya Kak Anjar ya. Ya terima kasih Kak Dwi RW. Di malam minggu ini kayaknya kita bahas spiritual ya, kayaknya Ya. kurang asik ya, tapi tidak apa-apa guys, Ya. namanya bikin konten. Oke. Oke. Ya, oke. Terima kasih Kak Dwi RW sudah menemani channel saya Anjar Muna 89 di malam minggu ini. Dan teman-teman, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan dilempar di kolom komentar ya. Maaf Ya. guys, kolom komentar saya Anjar Muna 89. Dan kalau ada sudut pandang yang berbeda, silakan guys. Saya tidak akan memperdebatkan guys tentang ilmu spiritual. Silakan pandangan orang, ilmu seseorang, aroma seseorang itu sangat berbeda-beda. Silakan guys, saya tidak akan berdebat guys. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.